Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Putri Nabila Borusitorus Pane dengan NPM 186028. Saya dari grup A dengan mata kuliah Bahasa Indonesia Hukum. Nah, dalam video ini saya akan mempresentasikan salah satu judul materi dari 3 judul materi yang sebelumnya telah diberikan, dan saya memilih judul Kekeliruan Istilah dalam Bahasa Hukum. Dengan mendengar istilah bahasa hukum, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan bahasa hukum? Saya akan memberikan pengertian bahasa hukum yang mana pengertiannya saya ambil dari modul Bahasa Indonesia Hukum yang dihimpun oleh Bapak Tulus Siambaton SHMH. Dalam modul tersebut dikatakan bahwa bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, juga untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Selain bahasa hukum, saya juga akan memberikan pengertian dari bahasa yang mana saya juga peroleh dari modul yang sama, yaitu dikatakan bahwa bahasa adalah kata-kata yang digunakan sebagai alat bagi manusia untuk menyatakan atau melukiskan sesuatu kehendak, perasaan, pikiran, pengalaman, terutama dalam hubungannya dengan manusia lain. Nah, maksud dari bahasa ini adalah di mana kata-kata tersebut, kata-kata yang saya ucapkan, yang saya berikan, saya arahkan kepada orang lain, kepada manusia lain, misalnya kepada teman saya, orang tua saya, keluarga saya, maupun kepada orang yang saya tidak kenal. Perkataan tersebut itulah yang dimaksudkan dengan bahasa. Nah, setelah bahasa, kembali pada topik sebelumnya, yaitu bahasa hukum. Bahasa hukum yang kita pergunakan sekarang ini itu merupakan bahasa hukum yang masih bergaya Orde Lama, di mana masih banyak yang kurang sempurna pada sematik katanya dan juga pada bentuk dan komposisi kalimatnya. Nah, masih terdapat istilah-istilah yang tidak tetap dan juga kurang jelas pada bahasa hukum ini. Itu kelemahan-kelemahan itu terjadi dikarenakan pada bahasa hukum yang kita pakai ini dipengaruhi oleh istilah-istilah yang merupakan terjemahan dari bahasa hukum Belanda yang dibuat oleh para sarjana yang lebih menguasai tata bahasa Belanda daripada tata bahasa Indonesia. Nah, sehingga dalam menerjemahkan istilah hukum Belanda, para sarjana hukum tersebut terkadang menggunakan atau memakaikan bahkan membuat istilah-istilah bahasa tersebut dengan istilah-istilah yang mereka buat sendiri. Jadi, hal tersebut menyebabkan sering terjadinya pemakaian istilah yang tidak sesuai dengan maksud, dengan arti yang sebenarnya. Nah, untuk mengatasi kekeliruan yang dilakukan oleh para sarjana tersebut, maka seringkali kita mendapati pada buku-buku ataupun pada kepustakaan hukum, para penulisnya itu mencantumkan bahasa aslinya di dalam tanda kurung. Nah, itu membuktikan atau mempermudah kita untuk membedakan bahasa hukum Belanda dengan bahasa terjemahannya. Nah, dari terjemahan-terjemahan tersebut itu kadang-kadang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi orang awam. Maksudnya terjemahan ini itu terjemahan yang terkadang dari istilah-istilah para sarjana itu sendiri, terjemahan-terjemahan yang dibuat oleh para sarjana itu dengan istilah mereka sendiri. Jadi terjemahan-terjemahan itu terkadang menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi orang awam. Misalnya ini pada istilah yang mendarah daging dalam hukum, yaitu barang siapa. Nah, terjemahan dari bahasa hukum Belanda yaitu hisdi, yang dimaksud tentunya bukan barang kepunyaan siapa, tetapi
dia yang berbuat atau barangkali atau bahkan siapapun yang berbuat. Itulah sedikit perbedaan terjemahan dari istilah Belanda tersebut. Nah, selanjutnya bahasa hukum ini juga memiliki ciri-ciri yang tegas dan berfungsi sebagai pembeda, yaitu yang mencakup dengan konsep bahasa itu sendiri. Nah, menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, istilah adalah yang pertama, kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Dan yang kedua, sebutan, nama, misalnya janda muda disebut dengan janda kembang. Nah, dan yang ketiga, kata atau ungkapan khusus. Dalam bidang ilmu hukum, terdapat istilah kata hukum yang dirasa keliru penggunaannya sehingga kurang tepat apabila ditelisik lebih dalam. Nah, kekeliruan tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat saja, tetapi juga terjadi di masyarakat jurnalistik. Selain di masyarakat jurnalistik, yang lebih parah lagi, kekeliruan penggunaan istilah hukum ini terjadi di masyarakat profesi hukum sendiri. Nah, atau setidaknya berlatar belakang pendidikan sastra hukum. Itu sering terjadi kekeliruan pada istilah hukum Belanda tersebut. Selanjutnya, bahasa hukum ini itu terbagi menjadi 3, yaitu lisan, tulisan, dan juga pertanda atau lambang. Dalam bahasa ini, istilah hukum yang sering keliru penerapannya yaitu adalah misalnya istilah paten, gratifikasi, dan deponering. Yang pertama ini saya akan menjelaskan pada paten. Kata paten berasal dari bahasa Inggris yaitu patent, yang awalnya berasal dari kata patere yang berarti membuka diri untuk pemeriksaan publik, dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, selanjutnya ada gravitasi. Menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, pengertian gratifikasi ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana. Yang selanjutnya adalah deponering. Deponering ini berasal dari bahasa Belanda yang bentuk kata benda dari deponeren. Nah, menurut definisi bahasa aslinya di negeri Belanda, artinya adalah menyerahkan, melaporkan, dan mendaftarkan. Deponering ini bisa ditemukan dalam hukum dagang, administrasi, maupun perpajakan. Nah, hukum contohnya yaitu pada kalimat Het bedrijf wil geen merknaam deponeren, yang artinya perusahaan itu ingin mendaftarkan nama mereknya, atau gedeponeerde merk, yang artinya merek terdaftar. Nah, proses penyerahan, pelaporan, atau pendaftaran tersebut disebut dengan deponering. Deponering jaarstukken artinya laporan tahunan. Nah, pada pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,
berbunyi Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Nah, dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat, mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Nah, berbeda dengan bunyi pada pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tersebut, ada pula menghentikan atau mengenyampingkan perkara seperti dimaksudkan para ahli hukum di tanah air itu bukanlah deponering, melainkan seponeren. Seponeren artinya terzit legend yang artinya mengesampingkan, atau niet vervolgen yang artinya tidak menuntut. Terminologi ini hanya dikenal dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Nederlands Strafprocedure atau KUHP Belanda. Nah, dari suatu istilah hukum itulah banyaknya makna tertentu dan juga terkadang membawa akibat dari hukum-hukum tersebut. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih.